Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksaluddin, NIM 220859, Prodi Manajemen RA3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat pada dosen pengampu Asep Rafiuddin, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dan tanggung jawab bisnis dan rangkuman dari 1 sampai 6. Di sini kita langsung saja ke pembahasannya. Dan yang pertama, perusahaan dan pemangku kepentingan. Dalam sebuah organisasi bisnis yang terdapat sebuah pihak yang disebut dengan stakeholder. Pihak stakeholder ini merupakan pihak pemangku kepentingan dalam suatu organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Konsep stakeholder pertama kali digunakan dalam sebuah memorandum internal 1963 di Stanford Research lembaga. Ini didefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok-kelompok yang tanpa dukungan organisasi agar berhenti untuk eksis. Teori ini kemudian dikembangkan dan diperjuangkan oleh R. Edward Freeman pada 1980-an. Sejak itu telah mendapat penerimaan luas dalam praktek bisnis dan teori yang berkaitan dengan manajemen strategis, tata kelola perusahaan, tujuan bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Akan tetapi, kini stakeholder bukan hanya mereka yang berkecimpungan dalam organisasi bisnis tersebut. Dalam perkembangannya, stakeholder mencakup pihak-pihak lain yang dibedakan sebagai stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Dan selanjutnya, pengertian dan jenis stakeholder. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanto 2008, yaitu mempunyai kekuasaan legitimasi dan kepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam perusahaan dapat terdiri dari yang pertama, pengusaha, yang kedua para pekerja dan serikat pekerja, yang ketiga para pengusaha pemasok, yang keempat masyarakat atau konsumen, yang kelima perusahaan dan pengguna, yang keenam masyarakat sekitar dan pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu isu, stakeholder dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu stakeholder primer, sekunder, dan stakeholder kunci. Berikut penjelasan. Yang pertama itu stakeholder utama atau premier. Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Yang kedua, stakeholder kunci. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder pendukung atau sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Yang ketiga, stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Yang selanjutnya,
globalisasi, dan etika bisnis. Pengertian etika bisnis dalam globalisasi. Etika bisnis di era globalisasi, bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis dalam lingkup yang besar. Negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi. Tiap-tiap negara memiliki sebuah karakteristik sumber daya sendiri, sehingga tidak mungkin semua negara merasa tercukupi oleh semua sumber daya yang mereka miliki. Mulai dari ekspedisi, negara Eropa mencari rempah-rempah di Asia sampai perdagangan minyak internasional, merupakan bukti bahwa dari dulu sampai sekarang sebuah negara tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan bisnis dengan negara lainnya. Selanjutnya, dampak globalisasi terhadap bisnis. Dampak globalisasi pada dasarnya memberikan dampak pada perekonomian bisnis, entah itu secara langsung maupun tidak, di mana globalisasi pada perekonomian sendiri dapat dikatakan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu sama lain. Globalisasi perekonomian di sini sering atau erat dengan kaitannya perdagangan bebas dan telah menjadi hard fact bagi semua negara, termasuk pada negara-negara berkembang. Selanjutnya, teori-teori etika dan relevansinya. Pembahasan teori etika. Teori etika amat penting dilakukan mengingat dalam setiap sepak terjang kehidupan kita senantiasa berkaitan dengan individu dan kelompok lain. Perbedaan dalam sikap, nilai, dan pandangan membawa implikasi pada hubungan sosial yang lebih luas. Konsep dan makna etika. Istilah etika atau etis berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat atau kebebasan, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik atau buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Yang selanjutnya, teori relevansi. Teori relevansi dikenalkan oleh Sperber dan Wilson. Kerangka utama dari teori ini adalah adanya komponen kognitif dan komunikatif dalam setiap tuturan manusia. Komunikasi selalu dibimbing oleh prinsip relevansi. 4 kata relevansi berasal dari kata relevan yang mempunyai arti bersangkutan, kaitan paut, yang ada hubungan, selaras dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Relevansi berarti hubungan, kaitan. Yang selanjutnya, tanggung jawab perusahaan, audit kinerja sosial. Yang pertama, yang A, kesadaran atas kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan tidak keseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan. Masalah kesenjangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Usmania DKV tahun 2021. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan antara nilai masyarakat dengan realita yang ada. Kesenjangan sosial juga merupakan distribusi yang tidak merata atau ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh individu dan kelompok. Yang kedua, status perusahaan. Perusahaan adalah sebuah badan hukum yang mempunyai hak-hak legal tertentu sebagai yang dimiliki oleh manusia, misalnya hak milik pribadi, hak paten, hak atas mereka, dan sebagai berikut. Selain itu, perusahaan juga mempunyai kewajiban legal untuk menghormati hak legal perusahaan lain. Menurut De Bourge, secara khusus membedakan dua macam pandangan mengenai status perusahaan, yaitu legal creator dan legal recognition. Yang selanjutnya, konsep dan manfaat tanggung jawab sosial. Konsep corporate social responsibility merupakan tanggung jawab kementerian antara pemerintah, lembaga, sumber daya, komunitas
juga komisi lokal setempat. Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif atau statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholder. Manfaat yang dapat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintahan, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Wibisono, tahun 2017 halaman 99 diantaranya: yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi masyarakat, yang ketiga bagi lingkungan, yang keempat bagi negara. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban pemilik usaha. Pengertian hak dan kewajiban pengertian hak dan kewajiban merupakan hal yang melekat dalam setiap individu atau manusia. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat antara satu dan lainnya, sehingga dalam praktik harus dijalankan secara seimbang. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban seorang pengusaha. Yang pertama, hak atas konfidensialitas. Seorang pengusaha berhak menjaga kerahasiaan perusahaan agar tetap memiliki keunggulan persaingan dibanding kompetitornya. Yang kedua, hak atas loyalitas pegawai. Seorang pengusaha berhak mendapatkan loyalitas dari pekerjanya. Yang ketiga, hak untuk membuat tata tertib sebuah perusahaan. Memiliki hak untuk membuat tata tertib yang wajib ditaati oleh karyawan yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemilik usaha. Kewajiban pengusaha yang pertama itu, seorang pengusaha wajib memberikan upah tepat waktu agar karyawan yang bekerja di bawahnya dapat merasakan kesejahteraan. Kewajiban memberi kesempatan yang sama sebagai manusia. Karyawan menuntut perlakuan yang adil tanpa membeda-bedakannya dengan karyawan lainnya. Yang ketiga, kewajiban memberikan pelatihan kerja. Seorang pengusaha wajib menyediakan pelatihan kerja demi meningkatkan kompetensi dan moral dari pekerjanya. Yang keempat, kewajiban penetapan waktu kerja yang manusiawi. Jangan sampai seorang pengusaha menetapkan waktu kerja di luar batas normal sehingga karyawan dapat menderita gangguan fisik dan mental. Yang terakhir, kewajiban memberikan fasilitas keselamatan kerja. Seorang pengusaha wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerjanya saat bekerja. Larangan bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban pengusaha. Yang pertama, seorang pengusaha wajib memberikan upah tepat waktu agar karyawan yang bekerja di bawahnya dapat merasakan kesejahteraannya. Kewajiban memberi kesempatan untuk sebagai manusia karyawan menuntut perlakuan yang adil tanpa beda-bedakannya. Ya, selanjutnya, larangan bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Itu berbagai hal sebagai berikut. Yang pertama, hal produksi atau perdagangan. Yang kedua, hal menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan. Yang ketiga, pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat, hal mengelabui atau menyesatkan. Yang kelima, hal promosi, iklan yang tidak dilaksanakan, hal hadiah yang tidak dilaksanakan. Nah, di sini cukup sekian dan terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.